Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di tutorial kali ini saya lagi memperbaiki kulkas LG inverter 2 pintu, teman-teman ya. Jadi untuk kasus dari kulkas LG 2 pintu inverter ini, dia nggak dingin sama sekali ya. Jadi atas bawah dia nggak dingin. Nah, untuk setelan di sini tidak masalah, dan untuk yang pintu bawah juga nggak dingin teman-teman ya. Hanya untuk hembusan angin untuk dari kipas dari lubang-lubang ini dia tetap ada teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di bagian sisi belakang ini teman-teman ya. Karena untuk kulkas LG inverter ini kadang-kadang itu ada kebocoran di bagian kondensor. Tapi kita akan lihat nanti ya. Kita akan lihat, coba kita lihat di bagian belakang, itu rata-rata di bagian belakang kondensornya teman-teman. Nah, di sini di belakang di bawah teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan nyalakan dulu untuk lampunya supaya terang. Oke, di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Jadi di sini ada indikasi kebocoran yaitu di bagian filter. Jadi di bagian filter ini ada indikasi oli. Jika ada indikasi oli itu tandanya itu ada kebocoran. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada indikasi oli nih teman-teman ya. Jadi ini kondensornya ini sudah apa namanya? Sudah kropos teman-teman ya. Ini sering banget terjadi di kulkas yang terbaru, baik itu LG inverter, entah itu Samsung inverter, pokoknya yang tipe-tipe sekarang itu ya. Dan untuk apa? Mesin kompresor di sini jalan teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan apa? Memperlihatkan ya untuk kebocorannya, apakah memang di sini benar-benar bocor atau enggak teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan memberikan air ya di bagian oli tadi. Nah, di sini saya coba akan memberikan air ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini nih. Nah, ini nih ada lubang nih teman-teman ya. Ini saya coba kasih air dulu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ini ada kebocoran freon nih teman-teman ya. Jadi freonnya itu makin lama itu makin habis nanti teman-teman. Jika ini ada kebocoran freonnya. Maka dari itu kita akan potong ya. Nanti kita akan potong, kita akan las kembali, dan kita juga akan flashing di bagian kondensornya ini teman-teman. Nah, itu rata-rata kadang-kadang di kalau nggak di bagian bawah ya. Kalau nggak di bagian bawah itu yang ropos teman-teman ya. Di sini saya coba lagi supaya kelihatan nih. Nah, itu yang gelembung-gelembung itu banyak banget. Nah, ini ya. Oke, gimana cara memperbaikinya teman-teman? Langsung aja terus tonton video ini ya teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama di sini teman-teman bisa potong ya. Jadi kita potong di bagian filternya ini, di bagian ujung dari kondensor. Karena di sini nanti kita ada pergantian filter yang baru teman-teman ya. Karena filter yang lama ini sudah kebanyakan oli ya yang masuk ke bagian filter ini. Takutnya nanti ada kebuntuan nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan potong untuk di bagian ujung dari kondensor ini teman-teman. Nanti kita akan las ya, kita akan las ulang dan kita flashing, dan juga kita akan ganti filter yang baru. Dan untuk kulkas LG inverter ini dia menggunakan R600 ya, R600A. Itu sejenis gas nih teman-teman nih. Ada juga yang kemarin pengisiannya menggunakan gas LPG teman-teman ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi di sini sesuai standar saya menggunakan Freon R600 teman-teman ya. Karena untuk kita uji menggunakan LPG itu belum saya uji teman-teman ya. Jadi belum pernah saya uji apakah memang ada nggak apa-apa untuk jangka waktu yang panjang atau enggak teman-teman ya. Nah, ini untuk filter yang baru nanti kita pasang teman-teman ya.
Tapi sebelum pemasangan filter yang baru kita apa namanya, kita flashing dulu teman-teman ya. Jadi kita flashing dulu supaya nanti untuk kondensor itu nggak ada oli lagi ya di dalamnya, dan nggak akan masuk ke bagian filternya ini teman-teman ya. Nah di sini biasanya saya untuk penyambungan untuk filter itu saya shock, menggunakan shock teman-teman ya, shock 3/4 ya, atau 3/8, yang penting bisa ngesok teman-teman ya. Dan usahakan di sini kita amplas dulu ya. Jadi di sini kita amplas dulu supaya nanti waktu pengelasan itu benar-benar bisa nempel teman-teman ya untuk fluknya. Nah ini ya. Nah ini sampai benar-benar bersih ya. Nah kemudian sebelum pengelasan ya, kita hidupkan dulu untuk kulkasnya supaya kita bisa memflashing ya. Jadi kita flashing, teman-teman bisa potong semuanya, kemudian teman-teman masukkan nanti teman-teman ya. Nah ini ya untuk sambungan ke bagian filter nih teman-teman ya. Karena kalau kita langsungkan filter itu kan lubangnya besar teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan shock. Dan untuk kondensor itu rata-rata di bagian sini nih teman-teman ya. Nah ini hanya dilapisi solasi bakar supaya nggak tembus ya. Jadi kondensornya nggak tembus ke air. Karena ini bahannya besi teman-teman ya. Nah ini untuk filter kita pasang nanti untuk filter yang baru teman-teman ya. Nah ini kita untuk filter yang lama kita kilokan aja. Ini karena ini udah nggak kepake karena terlalu banyak oli teman-teman ya. Nah sekarang kita tunggu sampai mesin kompresor hidup baru kita akan flashing teman-teman ya. Atau teman-teman bisa potong nanti teman-teman ya. Nah biasanya untuk sambungan-sambungan ini biasanya ada juga yang rembesan-rembesan oli teman-teman ya, karena nggak pakai las. Dan di sini juga sambil menunggu kompresor hidup, di sini saya memberitahukan bahwa di sini sudah tertera ya diagnosa kerusakan kulkas LG inverter. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kerusakannya di mana, karena di sini sudah disediakan diagnosa kerusakannya. Teman-teman bisa buka nanti teman-teman ya. Oke, di sini kemungkinan ini bentar lagi sudah nyala teman-teman ya. Jadi sudah nyala. Sambil lalu kita las saja mungkin teman-teman ya. Nah di sini supaya nggak kena pipa ya, nggak kena pipa pembuangan, kita menggunakan plat ya teman-teman ya. Baru kita nanti las supaya biar enak teman-teman ya. Oh ya di sini sudah ya teman-teman ya. Jadi sudah nyala. Kita coba flashing dulu aja. Nah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa di bagian kondensor sudah banyak banget oli ya yang masuk karena ada kebocoran freon tadi teman-teman ya. Jadi untuk pemelasingan di sini beda teman-teman ya. Karena di sini untuk mesin kompresornya itu menggunakan mesin kompresor inverter, jadi nggak bisa kita tekan lama-lama teman-teman. Kalau misalkan kita tekan lama-lama nanti mesin kompresor itu akan mati teman-teman. Jadi kita tekan nggak terlalu kuat teman-teman ya. Jadi intinya olinya keluar teman-teman ya. Oke sekarang kita flashing dulu teman-teman. Nah setelah kita flashing di sini saya langsung las ya. Nah di sini saya tidak record untuk pengelasan, mungkin teman-teman bisa semua teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menggunakan fluk, dan untuk pemakaian fluk di sini nggak perlu banyak banget ya. Karena kalau misalkan terlalu banyak itu kurang bagus untuk pengelasan ya. Nah di sini sudah saya las dan saatnya kita pasang filter yang baru teman-teman. Oke di sini kita siapkan untuk filternya. Nah ini pas ya, kalau kita shock itu pas ya, nggak perlu kita nggak perlu kita potong-potong lagi. Nah, di sini usahakan untuk pemotongan, untuk pemasangan pipa kapiler sudah pernah saya upload ya di video kemarin.
Nah, sekarang kita siapkan untuk kapiler pemakuman nih teman-teman ya. Jadi kita potong sesuai aja, yang sesuai kita butuhkan, nggak terlalu panjang banget teman-teman ya. Intinya di sini supaya kita bisa membuang udara aja teman-teman ya. Dan untuk berapa senti dari filter yang masuk teman-teman ya, pipa kapiler yang masuk ke bagian filter, di sini nggak usah mentok-mentok, dan kemarin sudah pernah saya bahas juga ya. Oke, di sini tinggal kita kita gempit aja menggunakan tang ya. Nah, kita kecilkan menggunakan tang supaya nanti waktu pengelasan nggak terlalu masuk ya. Jadi ada batas. Oke, di sini kita tarik aja ya. Kita tarik. Nah, langsung kita pasang ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan kurang pas, teman-teman bisa tarik lagi supaya nanti nggak lepas teman-teman ya saat pengelasan. Jadi nggak berubah. Oke, di sini waktunya pengelasan teman-teman ya. Jadi di sini saya coba matikan dulu untuk lampunya. Nah, untuk pengelasan, jadi untuk pengelasan di sini teman-teman nggak perlu buru-buru dulu ya. Jadi untuk pengelasan di sini harus pipanya itu harus panas ya. Jadi artinya itu pipanya harus merah, baru kita kasih untuk perak lasnya teman-teman ya. Kalau misalkan kurang panas nanti malah jelek untuk pengelasannya teman-teman ya, kurang rapi lah seperti itu. Untuk apinya di sini ya besarkan aja supaya cepat teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai merah untuk pipanya, baru kita pasang. Nah, ini kita pasang perak lasnya dikit-dikit aja ya. Nah, ini sudah merah, baru kita pasang teman-teman ya. Kita bawahnya juga ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kita pindah lagi ya. Kita harus nunggu sampai pipanya merah teman-teman ya. Nah, kalau sudah baru kita matikan nih teman-teman ya. Dan nanti kita akan perlihatkan untuk hasilnya. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk hasilnya. Nah, itu ya rapi teman-teman ya. Nah, ini juga rapi. Dan kemarin ada juga yang bertanya menggunakan las apa ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan las biasa sih, sama kayak teman-teman semua. Nah, seperti ini. Cuman gimana caranya kita memposisikan ya untuk apinya. Oke, di sini coba kita nyalakan dan kita lakukan pemakuman teman-teman ya. Jadi di sini sudah selesai, untuk filter sudah kita ganti dan untuk semuanya sudah kita flashing, baru kita pemakuman ya. Jadi untuk pemakuman teman-teman bisa lihat video ini. Di sini saya tanpa menggunakan alat vakum. Jadi cukup mesin bawaan teman-teman ya. Dan juga di sini saya juga membawa manifold yang 2 teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lakukan seperti di video ini teman-teman ya. Nah, di sini kita pasang untuk selangnya teman-teman ya. Jadi ini jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kebalik nanti manifold nggak mau turun teman-teman ya. Oke, nah seperti ini.
Dan untuk freon ya. Nah, untuk freon di sini kurang kelihatan teman-teman ya. Jadi, nah di sini menggunakan freon R600 teman-teman ya. Jadi kalau kulkas inverter ya rata-rata pakai freon R600. Jadi bukan lagi freon R134. Dan untuk tekanan dari freon ini beda dengan freon R jenis R134 ya. Biasanya itu untuk pengisian freon R600 itu biasanya 5 psi sudah full ya. Jadi udah panas banget untuk kondensornya sampai ke filter udah panas. Jadi nggak perlu nggak perlu terlalu banyak untuk pengisian R600 ya. Karena tekanannya rendah teman-teman ya. Oke, di sini kita tunggu ya. Jadi kita tunggu sampai mesin kompresor nyala. Dan untuk manifold masih nol ya teman-teman ya, karena mesin kompresornya belum jalan. Dan mesin kompresor ini kalau misalkan kulkas inverter harus nunggu sampai 12 menit sampai 15 menit baru mesin kompresor jalan teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja. Jadi untuk pengisian di sini saya tunjukkan teman-teman ya. Nah, di sini sudah nyala teman-teman ya untuk mesin kompresor, dan di sini kita waktunya pemakuman ya. Jadi ketika mesin kompresor jalan di sini sudah mulai turun ya. Jadi di sini untuk manifold nggak jadi patokan teman-teman ya, harus berapa sampai berapa turunnya ini nggak jadi patokan. Yang jadi patokan itu di sini nih teman-teman ya. Jadi di bagian filter ini. Kalau misalkan di bagian filter ini masih ada udara, teman-teman bisa cek lagi untuk di bagian pengelasan teman-teman ya, pasti ada yang bocor untuk di bagian hisapnya ini biasanya. Nah, ini karena di sini cukup cepat banget ya saya rasa. Nah, ini udah nggak ada gelembung sama sekali. Kalau misalkan sudah nggak ada udara yang keluar, itu artinya pemakuman sudah mulai terbuang ya untuk udara-udara yang dari luar teman-teman ya. Jadi supaya freon yang masuk murni freon R600 teman-teman ya. Nah, ini nggak jadi patokan. Nah, setelah kita tunggu sampai 5 menit baru kita siapkan metil teman-teman ya. Jadi ini biasanya kalau pemula itu rata-rata itu ketika pengisian freon itu pasti buntu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti nih untuk tutorial kali ini supaya di waktu saat pengisian nggak buntu-buntu lagi teman-teman ya. Oke, di sini kita siapkan untuk auto zone-nya metil ya. Nah, kita intinya dikit aja teman-teman ya. Jadi kita isi aja dikit supaya ini bisa masuk ya, bisa masuk ke bagian filter. Oke, kita potong dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita bisa masukkan seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan wadah teman-teman ya. Jadi wadah tutup filter. Di sini saya menggunakan wadah tutup filter aja. Nah, kita bersihkan dulu teman-teman ya. Nah, ini jika kulkas Anda buntu teman-teman ya, kita pakai metil aja seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikuti nih ya. Karena kalau misalkan pemula itu pasti kendalanya di buntu teman-teman ya. Nah, oke. Di sini saya rasa sudah ya untuk pemakumannya, baru kita matikan ya. Kita matikan, kemudian kita tunggu sampai metil akan habis teman-teman ya. Ya nggak usah terlalu banyak-banyak lah teman-teman ya. Nah, ini sudah saya matikan. Baru di sini saya las nanti teman-teman ya. Jadi kita press lagi supaya nggak ada udara yang masuk teman-teman ya. Jadi ketika kita matikan tadi ya, itu di bagian pipa kapiler itu menghisap teman-teman ya. Jadi menghisap metil tersebut.
untuk masuk ke dalam, baru kita press ya menggunakan tang. Baru setelah itu kita las ya. Jadi kita las supaya nanti nggak usah kita las lagi teman-teman ya. Nah, setelah nanti waktu selesai pengelasan, di sini langsung kita buka keran ya. Jadi kita buka keran freonnya, baru kita tunggu. Biasanya itu rata-rata saya isi sampai 70 psi teman-teman ya. Dan untuk pengisian di sini teman-teman usahakan diberi jeda, jangan terlalu ngejos ya. Oke, di sini saya pasang selangnya dulu untuk ke Freon R600. Nah, setelah masuk ya, di sini jangan lupa teman-teman buang dulu untuk anginnya dulu ya. Jadi angin di sini ada angin, ada udara ya dari luar masuk. Kita buang dulu, baru kita lakukan pengisian. Oke, sebentar. Nah, kita isi aja ya. Ini keadaan kulkas mati teman-teman ya. Nah, kita isi aja seperti ini dan kita tunggu. Nanti kita siapkan wadah ya, supaya untuk kaleng freonnya ini nggak dingin teman-teman. Nah, kita tunggu sampai benar-benar full, baru kita nyalakan nih nanti teman-teman ya. Jadi untuk pengisian freon sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Jadi semuanya sama, hanya jenis freonnya saja yang mungkin berbeda ya. Nah, ini untuk pengisian freon R600 ke kulkas LG inverter 2 pintu teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai nanti benar-benar full, baru kita nyalakan. Dan sekarang kita coba cek-cek dulu untuk pipa-pipa apakah ada yang bocor atau enggak teman-teman ya. Nah, kita cek-cek lagi, nah, supaya di saat pengisian nggak ada yang bocor lagi teman-teman ya. Nah, kita tunggu sampai mesin kompresor nyala dan juga full teman-teman ya. Oke, karena di sini mesin kompresor sudah nyala, kita lihat manifold ya. Karena di sini manifold sudah mulai turun. Nah, kalau misalkan turun seperti ini bukan berarti kulkas itu buntu teman-teman ya. Karena di sini saya pengisiannya masih kurang ya. Jadi di sini saya coba isi lagi sampai benar-benar full nanti teman-teman ya. Dan kita tes juga suhunya nanti teman-teman ya. Oke, sekarang kita tambahkan dikit-dikit aja ya. Jadi jangan di jos terus ya. Beda lagi dengan AC. Kalau misalkan AC ya kita langsung full nggak masalah teman-teman ya. Nah, kita isi, kemudian nanti kita tutup kembali, kemudian kita buka lagi ya. Seperti itu aja terus. Nah, kita coba tutup. Nah, jadi untuk pengisian pelan-pelan teman-teman ya. Nah, kita lihat di bagian kondensor di sini sudah mulai panas ya teman-teman ya. Oke, kita isi lagi. Jadi di sini untuk pengisian usahakan sampai 5 psi aja teman-teman ya. Jadi saya rasa untuk 5 psi sudah cukup. Kalau kulkas 1 pintu itu nggak nyampe 5 psi udah dingin banget teman-teman ya. Nah, di sini filter sudah mulai hangat teman-teman ya. Oke, nanti kita rapikan kembali teman-teman ya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, ini sudah mulai naik teman-teman ya. Sudah mulai hampir ke 0 psi teman-teman ya. Jadi kita tambahkan dikit demi sedikit teman-teman ya. Oke, karena di sini masih kurang, kita tambahkan lagi nih teman-teman ya. Kita tambahkan lagi sampai di atas 0 psi. Sampai 5 psi juga boleh teman-teman ya. Nah, kita tambahkan lagi.
Nah, untuk tutorial kali ini full ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk cara-caranya teman-teman bisa ikuti. Tahu teman-teman, jika ada kebingungan teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, ini ya, sudah di atas 10 PSI. Anggap aja ini masih 0 PSI. Nah, sekarang kita pasang ya, kita pasang suhu di dalam kulkas ya. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere. Kita akan lihat untuk suhunya. Kalau suhu di sini menunjukkan 26 Celcius. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Waduh. Oke. Nah, udah keluar. Oke, kita pasang seperti ini aja teman-teman, atau bisa teman-teman masukkan kalau mau tes ya. Nah, bisa masukkan di sini, tapi di sini kita coba di luar aja sih sebenarnya teman-teman ya, nggak masalah. Kita lihat nanti hasil suhunya berapa. Ini sampai minus bisa nih teman-teman ya kalau lama. Nah, ini masih berjalan di 22. Nanti kita akan lihat apakah biasanya kalau misalkan sudah ada embun tuh bisa 1 sampai 2 teman-teman ya. Nah, ini masih kurang, kita tambahkan lagi teman-teman ya. Kita tambahkan lagi sedikit. Baru nanti kita sudahi ya untuk pengisian. Yang penting di bagian filter ini sudah hangat teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lihat hasil dari suhunya ini teman-teman ya. Nah, ini suhu sudah menunjukkan 2 derajat Celcius. Dan kita lihat. Nah, di sini sudah ada embun teman-teman ya. Sudah ada udara embun. Nah, ini yang keluar. Wah, ini sudah dingin teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk caranya, untuk cara memperbaiki, dan teman-teman bisa ikuti di video. Dan jika ada kendala mengenai pengisian atau perbaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti akan saya jawab teman-teman ya. Jadi seperti itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.